Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas kaitannya dengan kasus 1 instruksi 2 ya. Coba saudara buka untuk buku kasusnya, kita masuk ke buku kasus 1 instruksi 2 ya. Setelah saudara menyelesaikan instruksi yang pertama di minggu kemarin, kita bisa melanjutkan instruksi yang kedua. Dalam penyelesaian instruksi yang kedua ini, saudara perhatikan setelah terbentuknya laporan posisi keuangan gabungan ya, firma Puspitasari yang baru, berikutnya firma tersebut beroperasi ya. Apa kegiatan operasionalnya selama tahun 2010? Saudara perhatikan, ada beberapa kebijakan akuntansi di sini yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama ya, semua baik pembelian maupun penjualan dikenakan VIT PPN 10%. Kemudian untuk termen penjualannya bisa saudara lihat di nomor 2 ya. Kemudian ada pencatatan persediaan di sini menggunakan metodenya masuk pertama, keluar pertama. FIFO ya, first in, first out. Penyusutannya garis lurus ya. Ada tarifnya di sini. Kemudian di sini CKP-nya 2%, kemudian asumsi untuk tarif pajaknya di sini sudah ditetapkan ya. Kemudian transaksi yang terjadi selama tahun 2010 ya, yang nantinya perlu saudara jurnal. Yang pertama, Rina menandatangani sebuah wesel ya, berarti utang wesel. Karena ini hanya sebatas tanda tangan, belum jatuh tempo, berarti nantinya belum diperhitungkan bunganya. Kemudian tanggal 2 ada pembelian. Kemudian nomor 3 penjualan, pelunasan, nomor 4 pelunasan utang dagang, nomor 5 penerimaan piutang dagang ya. Kemudian nomor 6 pembayaran biaya gaji, nomor 7 pembayaran macam-macam biaya. Kemudian pembelian supplies tunai dicatat sebagai persediaan supplies. Nomor 9 perusahaan mendepositokan uangnya, baru mendepositokan ya. Di sini ada bunga yang akan diterima dan pajak yang akan dikenakan berkaitan bunga tersebut. Nomor 9 ini baru mendepositokan, berarti belum menerima bunganya. Nomor 10 membayar utang ya. Nomor 11 membayar utang. Kemudian nomor 12 di situ pengambilan kas. Nomor 13 pembayaran utang. Nomor 14 setoran PPh masa sebesar 500.000 ya. Oke, saudara perhatikan itu beberapa transaksi yang terjadi selama tahun 2010. Kemudian penyesuaian ini kita skip dulu, nanti digunakan pada saat menjurnal penyesuaian ya. Kemudian instruksi 2 diminta mencatat transaksi ya, mencatat transaksi firma selama tahun 2010. Kemudian diminta posting, kan diminta hitunglah saldo akhir masing-masing
akun yang ada. Berarti saudara memposting ke buku besar. Berikutnya, buatlah neraca saldo, ya. Neraca saldo dalam formulir neraca lajur yang tersedia. Kemudian, selesaikanlah neraca lajur per 31 Desember 2010. Pada pertemuan kedua ini yang kita kerjakan, ya, cukup untuk A, B, C. Berarti selain kasus 1 instruksi 1, silakan saudara kerjakan A, B, C pada kertas kerja yang telah disediakan. Coba kita lihat, ya. Berarti di sini kertas kerja instruksi 2. Saudara sudah disiapkan tempat jurnalnya, kemudian buku besarnya, ya. Saudara posting, kemudian buku besar ini saudara pindahkan ke saldonya, saudara pindahkan ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Ya. Oke. Silahkan bisa saudara kerjakan. Kita mulai aja. Untuk penjurnalan silakan saudara buat jurnalnya, ya. Jurnal yang pertama tadi berkaitan dengan wesel, ya. Kemudian pembelian saudara sertakan PPN-nya, ya, penjualan PPN-nya, ya. Kemudian di sini penerimaan utang, ya. Kemudian pembayaran biaya gaji, macam-macam biaya persediaan supplies, deposito. Nah, silahkan saudara jurnal. Kemudian setelah saudara jurnal, saudara masukkan ke tadi T, ya. Buku besar T, saudara masukkan. Kalau sudah, silahkan, kalau sudah saudara masukkan ke buku besar, saldo buku besar saudara masukkan ke dalam apa coba? Betul, ke dalam neraca, ya, neraca saldo, namun di situ langsung bisa saudara masukkan ke neraca lajurnya. Ya, bisa saudara masukkan ke neraca lajurnya. Oke, coba neraca lajurnya untuk checking. Nah. Untuk checkingnya nanti kalau saudara mengerjakannya betul, ya, jumlah debitnya 209.049.600 dan jumlah kreditnya 209.049.600. Kalau mengerjakannya saudara sudah sesuai, ya, berarti nanti pada hasil saldo buku besar saudara masukkan ke kolom neraca lajur, ya, di bagian kolom yang pertama di neraca sebelum penyesuaian. Kalau saudara sudah sesuai jumlahnya seperti yang tertera di bawah ini. Itu selamat
mencoba. Selamat mencoba, silahkan dikerjakan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.